Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Jafar Wahib. Nomor induk mahasiswa 173703 kali 35. Prodi Teknik Industri kelas A Malang, tahun angkatan 2017. Di sini saya akan menyampaikan suatu pengelolaan, permintaan dan perencanaan produksi dalam supply chain. Nah, untuk permintaan dan peramalan sendiri itu dari awal kegiatan, supply chain, produksi, pengiriman, dan lain-lain mengikuti permintaan dan seterusnya. Besar dan waktu permintaan biasanya tidak mudah diketahui sebelum terjadi. Untuk peramalan sendiri, dalam menjalankan aktivitas kesehariannya harus diperlukan permintaan dan peramalan itu sendiri. Peramalan dan permintaan. Pengelolaan permintaan sendiri adalah suatu kegiatan untuk mengestimasi besar permintaan terhadap barang atau jasa tertentu pada suatu periode dan wilayah pemasaran tertentu. Untuk bagian produksi sendiri mengagregasikan berdasarkan produk dan waktu sendiri. Dan bagian pemasaran mengagregasikan berdasarkan wilayah dan waktu. Dan untuk pengelolaan permintaan sendiri ada demand management, adalah upaya untuk membuat permintaan lebih mudah dan dipenuhi oleh supply chain dan jaringannya. Untuk pola permintaan yang sangat fluktuatif diperhalus agar lebih mudah dipenuhi. Nah, untuk instrumennya sendiri untuk pengelolaan permintaan dan peramalan sendiri adalah satu, promosi yang bertujuan untuk meningkatkan volume penjualan bersama periode tertentu atau selama periode tertentu. Ada pricing ada bagian dari instrumen promosi yang meningkatkan suatu volume penjualan, merubah pola penjualan, misalnya pada penerapan diskriminasi harga. Yang ketiga, self management, biasanya untuk produk baru. Yang terakhir adalah deal structure atau suatu persetujuan jual beli, konsiasi, dan tentang pembayaran perlindungan harga, garansi, dan sebagainya. Nah, di sini ada suatu contoh permintaan dari demand management dan biaya supply chain. Ada bulan Januari sebanyak 1.600, Februari 3.000, Maret 3.200, April 3.800, Mei 2.200, dan Juni tetap sama 2.200. Nah, di sini ada suatu demand management juga dalam biaya supply chain, dan di mana harga dan kapasitas sumber daya pada permintaan dan peramalan. Harga jual ada 40 per unit, investor awal 1000 unit, tenaga kerja awal 80 pekerja, jam kerja reguler sebanyak 8 jam per hari, jumlah hari kerja 20 hari per bulan, dan untuk jamnya untuk lembur maksimal 10 jam per bulan. Dan di sini ada tentang biaya material adalah 10 unit, biaya penyimpanan 2 per unit dan per bulannya. Biaya kekurangan ada 5 per unit dan per bulannya. Biaya rekrutmen tenaga barang, pemindahan untuk barangnya sendiri ada 300 unit per pekerja. Untuk biaya pengurangan TK-nya sendiri itu ada 500 per pekerja. Jam kerjanya ada 4 jam per unit. Biaya jam reguler ada 4 per jam. Untuk biaya lembur 6 per jam, dan biaya subkontrak 30 per unit. Nah, di sini ada juga rencana produksi agregat awal, dan di mana T itu melambangkan bulan, H jumlah tenaga yang direkrut atau dipakai, L jumlah tenaga yang akan dilepas, W jumlah tenaga yang bekerja, O jumlah jam lembur, E jumlah persediaan awal atau persediaan sisanya, S jumlah permintaan yang tidak terpenuhi cukup banyak. Untuk C nya itu jumlah produk yang akan disubkontrakkan yang disubkontrakkan. Untuk P sendiri jumlah unit yang akan diproduksi, seluruh produk yang akan diproduksi.
Untuk costnya untuk agregat awalnya ini menyentuh harga 422,275 US dollar, untuk refnya 640.000 US dollar, dan profitnya 217,725 US dollar. Ini untuk rencana produksi agregat awal. Nah, ini yang saya terangkan tadi untuk inisial dari huruf-huruf yang ada di tabel tadi. Nah, ini itu melambangkan yang saya jelaskan untuk keterangan lebih lanjut ada di tabel ini. Dan ini contoh efek promosi pada agregat. Misalnya promosi pada bulan Januari dengan menurunkan harga jual menjadi 39 US dollar mengakibatkan peningkatan penjualan selama 10% pada bulan Januari. Dan forwardnya buying sebesar 20% dari permintaan 2 bulan berikutnya. Permintaan pada bulan Januari terdapat 3.000, Februari 2.400, Maret 2.560, April 3.800, Mei 2.200, dan Juni tetap 2.200. Dan ini rencananya pada bulan Januari yang tetap menggunakan bulannya 6 bulan. Untuk jumlah pekerja yang direkrut 0, untuk jumlah pekerja yang dilepas sebanyak 15 paling tinggi. Jumlah tenaga yang bekerja tetap paling tinggi 80 pekerja. Untuk jumlah yang lembur tetap 0, tidak ada yang lembur. Untuk I sendiri jumlah persediaan yang sisa itu paling banyak menyentuh sebanyak 1000. Jumlah permintaan yang tidak terpenuhi cukup banyak 320. Dan untuk jumlah produk yang disubkontrakkan tidak ada 0. Untuk semua unit yang akan diproduksi jumlahnya banyak 2610. Dan ini ada costnya, revenue dan profitnya. Dan ini juga ada contoh efek promosi pada bulan April yang penjualannya peningkatannya 10% dan forward buyingnya 20% tetap dari permintaan 2 bulan periode berikutnya. Yang hanya saja di Januari ada sebanyak 1.600, Februari 3.000, Maret 3.200, April 5.600, dan Mei 1.760, dan Juni tetap 1.760. Nah, ini untuk bulannya tetap 6 bulan. Untuk jumlah yang direkrut tidak ada. Yang jumlah tenaga yang dilepas sebanyak 14 orang. Jumlah tenaga yang bekerja tetap 80 paling banyak. Untuk jumlah jam lembur tidak ada. Jumlah persediaan yang sisa paling banyak menyentuh 2047, lumayan banyak. Untuk jumlah permintaan yang tidak terpenuhi lumayan banyak 1273. Dan jumlah produk yang disubkontrakkan 0. Dan semua produk yang diproduksi menyentuh 2647. Dan jadi di sini ada cost, ref, dan profitnya sendiri. Jadi untuk kesimpulannya dari permintaan dan peramalan sendiri adalah perusahaan seharusnya sangat-sangat proaktif mengelola permintaan supaya permintaan lebih mudah dan dipenuhi dan biaya menjadi lebih rendah dan stabil. Untuk pengelolaan bisa membuat permintaan lebih stabil atau sebaliknya. Untuk fluktuasi permintaan yang tinggi mengakibatkan biaya-biaya seluruh menjadi lebih tinggi. Sekian, terima kasih atas penjelasan dari saya untuk pengelolaan permintaan dan perencanaan produksi. Saya mengucapkan terima kasih sebelumnya. Saya mohon maaf atas salah kata. Apabila tidak mengenakan, saya mohon maaf. Saya dari Prodi Teknik Industri Amalam, Universitas PGRI Adipurna Surabaya, undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.